nomor urut 10 atas nama Kurniati Masaran dari SMA 1 Yosef Tanah Merah dengan judul cerita Asal Mula Pohon Kelapa. Sekali lagi mari kita bersama dia. Ini merupakan nomor yang terakhir buat Kurniati Sarang. Kurniati Sarang. Mas Sarang. Iya, Mas Sarang. Silakan. Selamat siang yang terhormat Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman peserta Lomba Cerita Rakyat. Perkenalkan, nama saya Kurniati Masarang, asal sekolah dari SMA Santo Yosef Tanah Merah. Akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Papua, tepatnya dari Kampung Asmat, yang berjudul Asal Mula Pohon Kelapa, yang diceritakan kembali oleh Eulis Anggia Budiati. Begini kisahnya. Pada zaman dahulu, sebuah kampung yang terletak di hilir Sungai Payung dari pantai Sapan, daerah Asmat, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Sang suami bernama Bibi, sedangkan istrinya bernama Leo. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Cipriu. Cipriu merupakan anak tunggal mereka, sehingga ia sangat dimanja. Namun sayang, Cipriu adalah anak yang sangat penakut. Oleh karena sifat penakutnya inilah yang menggoreskan kisah tragis yang dalam. Pada suatu hari yang cerah, mereka bertiga duduk di dekat tungku api sambil membakar sabu dan dari kasuari hasil buruan Bibi. Cipriu, kau anak laki-lakiku satu-satunya. Kau tak boleh kenapa. Kau sudah besar. Kau harus gantikan bapak menjaga kamu. Dan kau juga harus menjadi pemburu yang tangguh di kampung. Begitulah Bibi Riti mulai menasihati Cipriu. Lalu tiba-tiba Dewi Raut menjawab, biarlah untuk beberapa hari lagi. Cipriu kan masih kecil, jadi masih penakut. Apa? Cipriu hanya diam saja sambil tidur-tiduran di pangkuan saja. Lalu kata Bibi Riti pada Cipriu, Cipriu sudah besar. Dulu aku sebesar itu sudah belajar berburu, membuat panah sendiri, dan belajar mengukur paku. Dan aku disuruh tidur di rumah Ceu dengan bapak. Ceu merupakan sebuah rumah panjang tempat tinggal para lelaki-lelaki dewasa atau biasa disebut dengan rumah bujang. Lalu jawab Dewi Raut kepada Bibi, biarlah untuk beberapa hari lagi. Cipriu belum cukup besar untuk tidur di Ceu. Ceu merupakan lalu kemudian Dewi Raut pun menjawab kepada Bibi, itulah kau selalu membelai, maka dari itu ia penakut terus. Pada saat itu juga Bibi Riti pergi meninggalkan Cipriu dan istrinya untuk tidur di Ceu. Rumah mereka cukup jauh dari Ceu. Di antara rumah mereka dengan Ceu tumbuhlah sebatang pohon yang sangat besar.
Masyarakat meyakini bahwa di kota tujuh hiduplah sepasang roh yang baik. Mereka menganggapnya baik karena di kota itu tidak pernah sekali penduduk kami. Selain itu, di kota tujuh selalu mengabulkan permintaan. Meskipun demikian, Cipriu tetap takut kepada roh baik. Mulai besok, anak kita harus tidur di sini. Kau tidak boleh melarang. Jika kamu menahannya terus, itu artinya kamu melanggar. Kamu tahu kan kalau engkau melanggar apa? Kata Biliripit kepada Telegram. Lalu jawab Telegram. Aku tahu, tapi anak kita sangat apalagi jika harus melewati pohon itu di dekat Jerman. Kata Biliripit kembali. Justru karena penakut itulah ia harus belajar menjadi pemberani. Di Jerman, anak kita akan mendapat pelajaran dari dua keadaan. Bagaimana menjadi seorang pemuda yang gagah berani. Aku pun malu jika mempunyai anak yang penakut. Ya, terserah kamu. Kemudian kata Biliripit kepada Telegram. Mulai nanti malam, aku akan ajak Cipriu untuk tidur di sini. Awas, kau tidak boleh menghalangkan. Paham, Dewi? Dewi Raut hanya bisa mengatakan ia tidak dapat membantahnya lagi. Karena ia tahu bahwa untuk di kampungnya memang benar. Tanpa bicara lagi, Dewi Raut menuju ke dapur untuk membuat sabun dan dari belakang untuk bekal Cipriu. Teman-teman, ketika Cipriu telah berada di sini, ternyata ia selalu tidur lebih awal dari teman-teman. Bahkan ia hampir tidak pernah mengikuti pelajaran dari suatu adat ketika malam hari menjelang tidur sambil mengelilingi bara api di Denadi. Saat-saat seperti itulah suatu adat akan menceritakan kejayaan-kejayaan nenek moyang ketika dalam peperangan, menceritakan dongeng, legenda-legenda rahasia yang tidak boleh diketahui oleh suku lain. Di Jepura, anak muda akan diajar bagaimana menjadi seorang pemuda yang tangguh dan gagah berani. Cipriu yang selalu tidur lebih awal dari teman-temannya tidak luput dari perhatian dari pohon cucu. Entah karena apa, pohon cucu merasa jengkel dan sangat tersinggung atas perilaku Cipriu. Roh cucu tidak habis pikir, kenapa anak itu selalu takut kepadanya, padahal seluruh penduduk kampung menganggapnya sebagai roh yang baik karena selalu mengabulkan permintaan mereka. Kenapa anak ini takut kepadaku? Padahal seluruh penduduk kampung menganggap aku sebagai roh yang baik. Awas, suatu saat nanti akan aku dan akan begitulah kata roh cucu di dalam hati. Nah, teman-teman, mata pencaharian penduduk di Singapain adalah berburu budaya. Begitu pula dengan ayah Cipriu yang setiap harinya pergi berburu babi, kasuari, dan binatang hutan lainnya untuk menghidupi kebutuhan
ia berkeliaran dan banyak dalam pada suatu malam yang masuk tidur. Dengan hati-hati ia mengambil Cipriu dengan tapi memelihara dalamnya. Kemudian Lucu membawa Cipriu ke tepi pantai sana dan meletakkannya di sana begitu saja. Keesokan Cipriu merasa kedinginan karena diterpa oleh angin balik. Ketika ia sadar, ia merasa heran dan sangat sakit karena mendapati dirinya telah berada di tepi pantai, bukan di tempat ia tidur bersama bapak dan teman-temannya. Melihat kenyataan itu, ia pun lari terbirit-birit untuk pergi ke jail. Sampainya di jail, ia kemudian membangunkan bapak dan teman-temannya. Namun mereka tidak sadar. Lucu mengetahui bahwa Cipriu telah pulang dengan selamat. Maka ia pun sangat berdoa. Kemudian Lucu masuk ke kolong jail dengan membawa anak panah. Dengan penuh amarah, Lucu menusuk pelipis kiri Cipriu dan tembus di pelipis kanan. Seketika itu juga Cipriu sedang tewas dan Lucu membiarkannya di sana dengan anak panah yang masih tertancap di pelipis kiri dan tembus di pelipis kanan. Ketika hari mulai siang, semua orang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Namun wajah Cipriu yang tidak terlihat. Maka salah seorang temannya pergi membangunkan Cipriu. Teman Cipriu berteriak-teriak membangunkan Cipriu. Namun Cipriu tidak bisa sadar. Cipriu, Cipriu, buyut kita, bangun! Cipriu! Begitu ia membangunkan Cipriu. Namun tidak ada tanda-tanda bahwa Cipriu mendengar suara ini. Dengan rasa penasaran, ia pun membuka tabung Cipriu. Ia berteriak ketakutan karena mendapati Cipriu telah terbujur kaku tanpa nyawa dengan anak panah yang tertancap di pelipis kiri dan tembus di pelipis kanan. Maka ia pun berteriak memanggil keadaan bapak dan teman-temannya. Maka orang tua Cipriu pun lari tergesa-gesa ke jauh untuk menemui Cipriu. Meledaklah tangis Dwi Ripin dan Dewi Rawon ketika mendapati anaknya telah terjatuh kaku meninggalkan semua orang yang dicintai. Maka orang tua Cipriu pun berguling-guling dan melingkuri diri dengan ketika senja mulai tiba. Melalui proses adat, Cipriu diantar dan dibawa ke tempat pembaringan untuk dikuburkan dengan anak panah yang masih tertancap di pelipis kiri dan tembus di pelipis kanan. Ketika hari mulai malam, seluruh kampung mulai sunyi. Muncullah sebuah keajaiban yang kelak akan mengukir sejarah. Tumbuhlah sebatang pohon yang aneh tepat di atas
dan buahnya akiananam atau buah yang berasal dari orang mati. Maka keesokan paginya orang tua Cibril pun menceritakan isi mimpi mereka kepada seluruh penduduk kampung. Saudara-saudaraku, tadi malam kami bermimpi yang sama. Di dalam mimpi kami mendapat pesan bahwa pohon aneh yang tumbuh tepat di atas kuburan Cibril haruslah diberi nama Jisim atau pohon kelapa, dan buahnya akianama atau buah yang berasal dari orang mati. Saat itu juga pohon aneh itu disebut sebagai pohon Jisim atau pohon kelapa, dan buahnya akianama. Sejak saat itu pohon aneh itu tumbuh di beberapa tempat di Asmat, dan penduduk kampung menamainya pohon Jisim atau pohon kelapa. Sekian cerita yang boleh saya sampaikan. Adapun pesan yang boleh kita ambil dari cerita ini yaitu kita sebagai pemuda saat ini haruslah memiliki keberanian, karena di dalam keberanian kita mampu mengatasi setiap persoalan yang ada. Sekian dan terima kasih. Oke, sekali lagi kita aplaus yang meriah buat Kurnia Maskara dari semua Santo Yosef Tanah Merah. Nomor undian 10 merupakan nomor terakhir dari lomba cerita tingkat SD dan SMA Kabupaten Bovendigul. Selanjutnya kita break sementara dan berikan waktu sementara kepada tim juri untuk merangkum seluruh hasil lomba bercerita tingkat SD SMK sambil kita menunggu acara penutupan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat sore. Kita pukul baru mana yang kenal. Itu bahasa saya yang selalu setiap hari saya ketemu siapa saja. Kalau waktu saya tidak tahu saya bilang